Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, di mana sama-sama kita akan mendengarkan cerita dari sosok energi yang bernama Mauren. Dan sebelum memulai cerita ini, disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan cerita dari sosok residual energi yang dulunya pernah hidup ya, melalui residual memori mereka. Dan mengenai kalian nantinya akan percaya atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian sebagai penonton. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan sedikit menceritakan bagaimana saya bisa bertemu dengan sosok residual energinya Mauren adalah ketika saya ini sedang traveling ke sebuah kota, di mana kota tersebut memang masih memiliki banyak sekali kayak cagar budaya, peninggalan-peninggalan zaman Belanda dahulu. Kemudian di salah satu tempat tersebut ada toko rotinya. Saya belanja di toko roti tersebut, kemudian makan di kursi-kursi yang ada di depannya. Dan memang secara tidak sengaja saya merasakan energinya beliau. Jadi kayak energi kesedihan, energi kemarahan itu ada di sana. Dan memang ketika pertama kali saya memutuskan untuk ingin menyaring energinya beliau gitu ya, saya pengen tahu ini apakah energi yang pure atau bukan. Entah kenapa saya sempat terpesona dengan sosok beliau yang benar-benar angelic kalau menurut saya. Jadi secara penampilan, secara pembawaan, beliau ini benar-benar cantik. Dan sebelum kita masuk lebih dalam mengenai ceritanya si Mauren, izinkan saya terlebih dahulu ya untuk menceritakan bagaimana asal-usul atau latar belakangnya si Mauren ketika dia remaja, ketika dia belum datang ke Indonesia. Karena saya pikir itu adalah hal yang perlu untuk kita ketahui. Kalau kita pengen tahu cerita tentang seseorang, kita juga harus tahu dong asal-usulnya seperti apa. Jadi saya harap kalian bisa menikmati proses demi proses dari setiap bagian cerita sampai utuh, sampai selesai ya. Dan ya, Mauren ini adalah sosok residual energi yang berasal dari line kehidupan sekitar tahun 30-an. Dan yang perlu kalian ingat di sini adalah Mauren bukanlah orang Belanda, oke? Jadi Mauren ini adalah orang keturunan Skandinavia. Jadi buat kalian yang belum tahu Skandinavia itu apa, Skandinavia itu adalah sebutan orang-orang yang berasal dari Eropa Timur. Dan Mauren cerita bahwasanya dia itu berasal dari sebuah negara bernama Norwegia. Jadi dia lahir di sana, dia tumbuh di sana, besar di sana sampai remaja lah ya. Hingga kemudian terjadi sesuatu kepada dia ketika dia berusia 15 tahun dan dia pindahlah ke Belanda. Dan disinilah yang akan kita bahas terlebih dulu, bagaimana kemudian dia ini bisa pergi ke Belanda, pindah ke Belanda gitu ya. Nah, hal tersebut terjadi karena si Mauren ini dibohongi oleh seseorang yang sebenarnya sudah dia anggap sebagai kakak sendiri. Jadi si Mauren ini ketika dia kecil, dia ini punya teman laki-laki, namanya sebut saja adalah Dani. Nah, orang tua Mauren dan orang tua Dani ini sebenarnya sama-sama tetanggaan lah, mereka saling kenal. Dan karena hal tersebutlah, maka pada akhirnya si Mauren dan si Dani ini jadi teman sepermainan karena usia mereka juga tidak terpaut jauh. Dan yang namanya manusia pasti ada waktunya mereka meninggal juga. Dan waktu itu kedua orang tua dari dua orang ini nih, jadi si Mauren dan si Dani itu memang meninggal. Kalau si Dani hanya menyisakan sang ibu, sementara kalau si Mauren ini dua-duanya meninggal karena waktu itu terkena kayak semacam wabah penyakit lah. Dan karena Mauren ini tinggal sendirian, memang dalam masa kehidupan Mauren pada saat itu ketika dia remaja, Dani ini banyak memberikan bantuan kepada Mauren. Jadi setiap kali si Mauren ini mungkin dia kehabisan uang gitu ya, namanya anak kecil ya, anak remaja, dia nyari duitnya ya masih kayak asal-asalan aja lah, masih kayak apa ya, istilahnya tuh apapun yang bisa dia kerjakan ya dia kerjakan, serabutan, asalkan dia bisa dapat uang untuk makan. Nah, ketika dia lagi nggak ada kerjaan, kemudian dia kehabisan uang, maka satu-satunya orang tempat Mauren ini meminta itu memang adalah si Dani. Dan karena semua bantuan Dani, semua sikap baik yang Dani lakukan kepada si Mauren, itulah yang kemudian membuat si Mauren ini sangat mempercayai Dani dalam hal apapun dan sudah menganggap si Dani ini sebagai abangnya. Bahkan ada satu momen ya yang terekam di dalam residual memorinya si Mauren pada saat itu ketika dia lagi remaja, dia kelaparan ceritanya, dia nggak punya uang, dia juga udah nggak punya orang tua. Nah, waktu itu dia berjalan ke rumahnya si Dani, ngadu lah, mungkin usia dia masih sekitar 13 tahunan, ngomong dia sama Dani, saya lapar. Dan waktu itu kata Mauren, si Dani ini nganterin dia ke gang-gang yang ada di wilayah tersebut, nungguin apakah ada orang yang buang makanan di tempat sampah gitu kan. Dan ketika mereka menemukan ada orang yang membuang sampah, mereka pungut bareng-bareng makanan itu dan mereka ini makan bersama.
Tapi yang harus kalian tahu di sana tempat sampahnya tidak jorok ya. Maksudnya kayak mereka membuang makanan juga itu kayak masih diplastikin yang bersih-bersih gitu loh. Jadi memang sebenarnya banyak sekali momen atau kenangan tentang diri Dani yang sangat berharga di dalam residual memorinya si Maureen. Cuma memang pada saat itu ketulusannya si Maureen, rasa kepercayaannya si Maureen itu dikhianati oleh si Dani. Lalu bagaimana Dani bisa dibilang telah mengkhianati kepercayaannya si Maureen? Jadi suatu hari ketika si Maureen ini usianya sudah menginjak 15 tahun, waktu itu si Maureen ini kan lagi nggak punya kerjaan tetap ya. Tiba-tiba saja si Dani ini nyamperin si Maureen di rumah. Dia menawarkan pekerjaan sama Maureen. Kamu mau nggak kerja tapi di luar kota nih, bayarannya lumayan dan saya akan ikut ke pekerjaan itu. Dan waktu itu si Maureen langsung tertarik dong, karena memang dia membutuhkan uang, butuh pekerjaan, dan lagi dia diimingi kalau si Dani ikut dalam pekerjaan tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya lebih dalam lagi kan tentang pekerjaan tersebut, akhirnya si Maureen ini menyetujui lah untuk mengambil kesempatan tersebut. Karena Maureen percaya kalau misalkan si Dani aja mau ngambil pekerjaan tersebut, ya pasti pekerjaan itu adalah sesuatu yang benar. Dan singkat cerita, ketika kemudian mereka ini sudah berjanji bahwa mereka akan bekerja di tempat itu bersama-sama gitu. Nah, akhirnya di suatu hari, nggak lama dari hari tersebut, Maureen ini dijemput oleh sebuah bus. Dan waktu itu memang si Dan ini sudah menunggu barengan sama si Maureen di rumahnya Maureen. Jadi pada saat itu bus itu berhenti di rumahnya Maureen dan mereka naik di sana. Dan Maureen ini sama sekali nggak pernah bertanya sesuatu yang mencurigakan gitu ya kepada si Dani. Dia ikut aja apa yang dilakukan sama si Dani tanpa merasa curiga. Tapi kemudian ada satu hal yang dinotis oleh si Maureen ketika dia naik ke dalam bis tersebut, kemudian melihat orang-orang yang ada di dalam bis itu ya. Kata Maureen, bis itu memang tidak penuh, jadi mungkin isinya paling hanya setengah kursi dari bagian bus. Nah, waktu itu si Maureen ngeliat ekspresi dari orang-orang yang naik di dalam bus tersebut itu kayak ekspresi orang-orang yang lagi sedih gitu loh. Jadi kayak murung, kayak diem gitu ya. Tapi waktu itu si Maureen berpikirnya gini loh, yang namanya dia masih remaja kan, oh mungkin mereka sedih karena mereka kan harus kerja jauh, meninggalkan keluarga. Dan ketika waktu berjalan, mereka sudah menempuh perjalanannya beberapa jam lah pada saat itu. Si Maureen ini kan sempat tidur bangun. Dan ketika mereka ini sampai, si Maureen ini agak kaget karena waktu itu mereka ini kayak ditempatkan di sebuah kayak bangunan besar gitu ya, kayak gudang, tapi gudangnya tuh kayak yang dipaksakan untuk menampung banyak orang. Jadi kalian bayangkan gudang tersebut besar, nggak ada furniture apapun di dalamnya, hanya dilapisi kayak semacam karpet tipis gitu, dan orang ngumpul di sana. Dan itu bukan hanya Maureen dan Dani sendiri ya yang ada di situ, ratusan orang. Ada perempuan, ada laki-laki, cuma memang lebih banyak perempuan. Dan ketika mereka berdua ini sampai di tempat tersebut, Maureen ini dijelaskan sama si Dani, sampai di sini ya kita barengannya, karena memang bagian laki-laki dan bagian perempuan ini dipisah, nggak boleh nyatu. Dan lagi-lagi pada saat itu si Maureen ini percaya. Jadi kayak, oh ya udah kalau memang itu prosesnya, ya udah nggak apa-apa. Dan singkat ceritanya ya, Maureen dan yang lain, ratusan orang yang lain, perempuan-perempuan gitu ya. Nah, menurut Maureen, sekitar 1 minggu kemudian, tiba-tiba saja mereka ini kayak dikumpulin di satu titik pagi hari, matahari belum terbit sepenuhnya. Dan waktu itu kata orang yang mengumpulkan mereka pada saat itu, mereka harus segera berangkat menggunakan truk-truk yang sudah berjejer rapi nih, udah parkir di depan bangunan tersebut. Dan waktu itu si Maureen nanya kan sama salah satu orang lah yang kebetulan lewat di situ, ini mau kemana? Kita mau dibawa kemana? Dan pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban yang jelas kepada si Maureen. Bahkan ketika si Maureen ini mencoba untuk mencari si Dani gitu ya, dia kayak nengok-nengok gitu, ngeliat-ngeliat di bagian rombongan laki-laki yang waktu itu memang nggak jauh dari rombongan perempuan itu berkumpul. Tapi ketika si Maureen ini mencoba untuk mencari kemana si Dani ya, kok nggak kelihatan gitu, dia ini nggak melihat ada Dani di sana. Tapi si Maureen ini masih berpikir positif loh pada saat itu. Jadi dia kayak menganggap, oh mungkin si Dani nggak kelihatan aja kali, nanti kalau misalkan kita udah sampai dari tempat ini nih, kita akan bisa ketemu lagi. Dan waktu itu naiklah si Maureen ke dalam truk. Jadi mereka itu kalau dari residual memorinya si Maureen ya, mereka itu kayak embe yang disuruh naik ke truk satu-satu gitu sambil dicambukin sampai kemudian mereka ini naik ya. Mungkin dalam satu truk itu bisa sekitar 10 atau 15 orang.
dan truk tersebut pergi. Dan sedikit bayangan buat kalian ya, waktu itu truknya bukan truk yang terbuka gitu. Jadi truknya tuh kayak yang ada tendanya gitu loh guys, yang ketutup bagian kanan, kiri, atas, belakang, itu benar-benar ketutup. Jadi pada saat itu Maureen dan yang lainnya ini sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar mereka. Dan kata Maureen, ketika truk tersebut berjalan mungkin baru sekitar setengah jaman lah, truk tersebut sempat berhenti. Dan ketika truk tersebut berhenti, masuk nih satu orang laki-laki yang pakaiannya serba hitam. Waktu itu dia kayak bawa tas hitam ya. Dan kata Maureen pada saat itu, setiap orang yang ada di dalam truk itu kayak dikasih tisu yang sudah diteteskan, dia nggak tahu itu apa. Dan mereka ini disuruh untuk menghirup tisu tersebut dalam hitungan ketiga. Jadi mereka itu disuruh bareng-bareng untuk menghisap tisu tersebut. Dan Maureen tidak pernah menyangka bahwasanya apa yang dilakukan orang tersebut kepada mereka di dalam truk itu adalah suatu upaya semacam pembiusan. Karena Maureen sendiri langsung tidak sadarkan diri setelah dia menghirup apapun yang ada di dalam tisu yang diberikan kepada dia waktu itu. Dan memang efek obat bius tersebut nggak selamanya ya. Jadi mungkin beberapa jam kemudian nanti ada yang bangun, kemudian nanti dibius lagi. Jadi orang yang membius mereka pada saat itu tuh masih berada di dalam truk tersebut sampai akhir perjalanan. Dan siapapun yang berteriak atau berusaha melawan atau cerewet lah gitu ya, rewel nanyain, itu pasti akan langsung dibius lagi, dibuat tidak sadarkan diri lagi. Dan karena melihat hal tersebut terus-menerus terjadi di sekitarnya Maureen, tepat di depan matanya, jadi Maureen ini kayak, yaudah deh gue diem aja, yaudah deh gue terima aja deh, ini mau dibawa kemana terserah, saya pasrah. Karena dia takut akan dibius seperti orang-orang yang ada di depannya. Dan waktu itu dalam residual memorinya si Maureen ya, dia tuh cuma duduk aja, duduk meringkuk gitu ya. Dia ngelipet kakinya seperti ini dan dia mojok di sisi truk. Dan yang paling mengenaskan adalah mungkin karena pengaruh obat bius yang tidak terkontrol kan, adalah beberapa orang yang melawannya luar biasa waktu itu. Beberapa di antara mereka tidak bisa bertahan sampai akhir perjalanan. Jadi kata Maureen, bayangkan waktu itu di dalam truk tersebut dia harus bersama dengan beberapa orang yang sudah meninggal dunia karena memang fisiknya tidak kuat. Karena perjalanan yang mereka lalui itu panjang. Walaupun memang secara pastinya Maureen ini nggak tahu berapa lama mereka ada di dalam truk tersebut, karena dia sama sekali nggak bisa melihat apakah pada saat itu siang atau malam, sudah berapa jam mereka ini ada di jalan. Jadi dia ini benar-benar buta dengan semua itu. Bisa dibilang si Maureen ini ngerasa putus asa di sana. Dia shock, dia trauma dengan apa yang dia lihat. Satu persatu orang yang dia kenal itu tumbang, meninggal dunia karena nggak kuat. Dan waktu itu Maureen juga sempat berpikir bahwa ya udah, saya juga kayaknya nggak bakal bertahan nih di dalam truk tersebut dalam keadaan seperti itu ya, karena sirkulasi udara pun tidak baik. Tapi sampai di titik tersebut, kalian perlu tahu si Maureen ini masih berpikiran positif tentang si Dani. Dia masih belum tahu kalau pada saat itu si Dani itu udah ninggalin dia dari awal. Dan entah berapa panjang perjalanan yang sudah dilalui oleh si Maureen, yang jelas sudah berhari-hari ya. Akhirnya mereka ini berhenti dan diturunkan. Jadi setiap orang-orang yang bisa bertahan hidup sampai akhir tujuan tersebut akhirnya disuruh turun dari truk. Lalu mereka itu dikumpulkan di satu titik dan kayak semacam didata gitu loh, ditanya, kamu namanya siapa? Kamu dari mana? Dan waktu itu si Maureen baru sadar bahwasanya dia sudah berada di negara Belanda. Lalu bagaimana Maureen bisa tahu kalau dia saat itu sudah ada di Belanda? Jadi ceritanya seperti ini. Ketika dia kan kebingungan nih turun dari truk, dia nyari Dani juga nggak ada, di situ nggak ada yang dia kenal sama sekali. Akhirnya ada salah seorang perempuan ya, yang mungkin dari awal itu kayak ngelihat si Maureen ini bocah kenapa kok kayak orang linglung, kayak orang kebingungan. Nah pada saat itu perempuan tersebut manggil si Maureen, kamu kenapa? Pengen nanya sesuatu atau bagaimana? Dan waktu itu si Maureen langsung nanya dong, kita ada di mana? Dalam bahasanya dia ya. Dan kebetulan perempuan yang memanggil si Maureen pada saat itu berasal satu negara dengan si Maureen. Jadi mereka sama saling mengerti gitu dengan bahasa masing-masing. Dan waktu itu dijelaskanlah oleh perempuan tersebut, kita udah ada di Belanda, kita udah sampai. Kita adalah orang-orang yang didagangkan dan nantinya akan dijual di pasar perdagangan manusia yang memang ada di kota tersebut. Dan kalau kalian pengen tahu perdagangan manusia semacam apa yang dimaksud oleh perempuan tersebut ya, jadi gini, secara singkatnya saya akan menjelaskan. Pada saat itu bisa dibilang kedudukan perempuan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihargai dalam kehidupan sosial ya, di negara manapun itu. Nah waktu itu mungkin karena kesulitan hidup juga, karena mereka juga butuh uang, adalah beberapa agen, katakanlah ya, yang mengumpulkan setiap orang, setiap manusia dari berbagai negara yang ada di Eropa untuk dibawa ke Belanda. Dan biasanya orang-orang yang dibawa tersebut ada 3 kemungkinan. Yang pertama karena memang mereka sukarela menawarkan diri gitu ya, karena memang mereka ya udahlah jual aja saya daripada saya hidup di sini juga nggak ada jaminan kan. Yang kedua adalah karena memang mereka diculik, jadi mereka nggak tahu menau tiba-tiba diculik dan dibawa.
Dan yang ketiga adalah dibohongi. Contohnya adalah si Maureen. Kan dia dibohongi nih, katanya mau dikasih kerjaan, ternyata dia mau didagangin, mau dijual. Nah, kebetulan perempuan yang pada saat itu menjelaskan segala sesuatunya kepada Maureen, itu adalah contoh yang pertama. Dia sukarela memang menyerahkan diri untuk didagangkan di Belanda. Dan kita kembali lagi ke penjelasan mengenai perdagangan manusia tadi ya. Jadi setiap orang yang kemudian dibawa ke Belanda, itu nasibnya ya tergantung keberuntungan mereka masing-masing. Jadi misalkan mereka dijual nih, ada yang dibeli untuk dijadikan pembantu, ada yang dibeli untuk dijadikan budak, ada kalau yang beruntung dibeli sama orang yang benar-benar jatuh cinta gitu, kemudian dinikahi dan menjadi nyonya besar. Cuma bagian negatifnya adalah ya mereka ini tidak bisa menuntut ke siapapun kalau misalkan suatu hari di masa depan nanti ketika mereka dipekerjakan atau sebagai pembantu atau sebagai budak gitu ya, mereka diperlakukan tidak baik oleh majikannya, ya tidak akan ada yang bisa menolong lagi. Dan khususnya untuk Maureen ya, ketika dia kemudian pertama kali datang ke tempat tersebut, jadi mereka ini orang-orang yang mau didagangkan ini, mereka ini kayak ditempatkan di sebuah asrama gitu ya. Cuma asramanya itu ya asrama apa adanya lah, kayak udah kumuh, sempit, jelek. Nah, pada saat itu si Maureen ini kayak masih denial. Dia masih berusaha untuk mencari Dani di mana. Karena dia percaya Dani nggak mungkin meninggalkan dia di tempat seperti itu. Dia sama sekali nggak kepikiran kalau kedatangannya waktu itu memang sudah menjadi sebuah rencananya si Dani. Yang kemungkinan besar pada saat itu menjual si Maureen ya kepada agen tersebut. Jadi memang untuk keuntungan Dani sendiri. Dan saat-saat itu ketika si Maureen ini masih denial, masih mencoba untuk mencari sosok Dani ada di mana, dia ini masih bisa dikatakan menjadi seseorang yang sangat pemberontak. Jadi dia ngelawan dengan penjaga yang ada di tempat tersebut. Dia ngelawan, dia nggak mau diatur seperti ini seperti itu, nggak mau, saya nggak mau. Dia dicap menjadi anak yang bandel di sana karena memang waktu itu usianya kan masih 15 tahun. Dia anak yang paling nggak bisa diatur. Itulah yang menyebabkan kemudian proses penjualan si Maureen ini selalu ditunda sampai akhirnya kemudian berjalan hampir setahunan. Si Maureen ini mungkin sudah mulai menyadari ya bahwa kayaknya saya memang benar-benar dikerjain sama Dani, dan ini rupanya memang betul-betul meninggalkan saya di sini gitu. Dia mulai sudah pasrah dengan segala sesuatunya karena dia tahu dia nggak akan bisa lari dari sana kan. Dan mulailah ketika si Maureen ini sudah berusia sekitar 17 tahunan, dia mulai mau nurut nih dengan apa yang diperintahkan oleh orang-orang yang ada di asrama tersebut untuk membuat si Maureen ini bisa dibilang worth it lah ya kalau mau dijual. Dan karena memang si Maureen ini dari kecilnya cantik beneran cantik gitu. Ketika kemudian si Maureen ini nurut, didandanin, dihias, dipakaikan baju yang bagus ya, dia ini dipajang lah di sebuah tempat yang pada saat itu memang khusus disediakan oleh para agen untuk menjual manusia-manusia mereka gitu. Dan waktu itu situasi dari tempat penjualan tersebut kayak ada di tengah-tengah sebuah pasar besar ya. Jadi yang memiliki akses untuk masuk ke pasar tersebut ya hanyalah orang-orang tertentu saja, bisa dikatakan menengah ke atas, karena kan memang cuma kalangan-kalangan seperti itu saja yang memiliki kemampuan untuk membeli orang-orang yang mereka inginkan sesuai dengan harga yang dipasang oleh si agen. Dan waktu itu si Maureen ini menjadi salah satu primadona yang ada di tempat penjualan tersebut. Dan mungkin si agen menyadari hal tersebut, tapi si Maureen karena dia polos ya dia nggak ngerti. Dia disuruh duduk di situ ya dia duduk gitu kan, dia mau dipajang di situ ya dia dipajang gitu, dia diem, dia anteng karena dia memang sudah pasrah posisinya. Dan waktu itu si Maureen ini bisa dibilang menjadi salah satu orang yang dipajang terlama di tempat tersebut, bukan karena dia tidak laku, tapi karena saking banyaknya orang yang ngebid, yang nawar-menawar, ntar tinggi lagi, ntar ada yang lebih tinggi, ntar ada yang lebih tinggi lagi gitu lah ya. Hingga pada akhirnya suatu hari si Maureen ini sold out sama seseorang laki-laki yang pada saat itu usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Jadi memang laki-laki matang dan mapan sudah pasti, yang kita sebut saja di sini namanya adalah Gilbert. Dan Maureen pada saat itu juga tahu siapa laki-laki yang berhasil membeli dia dari tempat tersebut. Tapi saat itu si Maureen ini sama sekali tidak berpikir kalau misalkan dia akan dijadikan seorang istri, karena usia dia waktu itu ya dengan laki-laki yang membeli dia itu lumayan jauh. Jadi kayak hampir separuh umurnya si Maureen. Hingga kemudian si Maureen ini dibawa pulang lah oleh laki-laki tersebut. Jadi si Maureen ini ketika dia dibawa dari tempat penjualan tersebut ya, kalian bayangkan, dia disediakan mobil tersendiri karena si laki-laki itu pulang duluan kan, dia nunggu di rumah.
waktu itu si Maureen didudukkan di dalam mobil itu, mobil yang pertama kali dalam seumur hidupnya si Maureen, dia naik ke situ. Dan selama perjalanan tersebut si Maureen bilang perasaannya campur aduk, ada sedihnya gitu ya, karena dia kan nggak tahu apa yang akan terjadi sama dia setelah itu. Tapi ada rasa senangnya juga, karena pada akhirnya setelah beberapa tahun dia hidup terperangkap di suatu tempat yang dia nggak bisa menghirup udara segar, yang dia sama sekali tidak bisa melihat pemandangan yang ada di luar sana. Pada akhirnya saat itu dia bisa kembali merasakan apa itu artinya kebebasan. Dan sekali lagi yang perlu digarisbawahi di sini adalah si Maureen nggak pernah tahu kalau misalkan dia waktu itu diantarkan ke sebuah mansion yang sangat besar untuk dijadikan seorang istri. Dan ketika kemudian si Maureen ini sampai di rumah dari pria yang membelinya, si Gilbert, dijelaskanlah keinginannya si Gilbert kepada si Maureen kan, saya ingin menjadikan kamu istri, saya ingin memelihara kamu. Ini bahasanya si Gilbert ya, kata si Maureen. Jadi dia bilang dia pengen memelihara si Maureen dengan baik. Dan waktu itu si Maureen nggak punya pilihan, maksudnya nggak punya pilihan untuk menolak, apalagi lari. Jadi karena memang si Maureen sejak awal sudah pasrah dengan jalan hidupnya seperti apa, untung-untung dia tidak di tengah jalan gitu kan. Ya waktu itu dia menerimalah lamaran dari pria tersebut. Dia mau dinikahi oleh pria tersebut, walaupun pada dasarnya pria tersebut sudah jujur sama si Maureen kalau misalkan dia sebenarnya sudah punya istri. Cuman dia suka sama si Maureen sejak pertama memang melihat si Maureen. Dan asal kalian tahu ya, ketika kemudian si Maureen dan si Gilbert ini menikah, Maureen dan istri pertamanya si Gilbert itu tahu, maksudnya ketemu gitu. Karena di zaman tersebut ya, kata Maureen, seorang laki-laki mapan memiliki katakanlah beberapa selir gitu ya, itu bukan sesuatu yang aneh. Jadi mungkin selama si istri tuanya merasa kehidupannya tercukupi gitu kan, ya udah terserah suaminya di luar mau seperti apa. Dan di sini saya ingin kalian membayangkan bagaimana sosoknya si Gilbert ya. Jadi Gilbert ini adalah tipe-tipe pria Eropa yang senang sekali menggunakan setelan pakaian jas yang panjang gitu. Pokoknya kayak setelan jas orang-orang kuno zaman dulu gitulah, orang-orang Eropa zaman dulu. Kemudian dia sering pakai topi yang tinggi itu, dan kemana-mana dia tuh senang pakai tongkat, walaupun sebenarnya jalannya normal-normal aja. Dan Maureen sendiri berkisah, meskipun dia memang tidak pernah mencintai suaminya sejak awal pernikahan sampai akhir pernikahan mereka, tapi si Maureen ini sangat menghargai suaminya. Dia sangat berterima kasih kepada suaminya, karena kata Maureen gini ya, hidup dia tuh betul-betul berubah 180 derajat ketika dia menikah dengan si Gilbert. Dia tuh merasa sangat disayang oleh si Gilbert. Apapun yang dibutuhkan sama si Maureen, meskipun si Maureen ini nggak pernah minta sesuatu kepada Gilbert, itu pasti dipenuhi oleh si Gilbert. Dan waktu itu si Maureen ini dibelikan sebuah rumah yang cukup besar, bisa dibilang kalau bahasanya kita kayak cottage lah gitu ya. Dan di dalam cottage tersebut si Maureen ini disediakan beberapa orang pelayan, dan Maureen tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah apapun. Jadi kata Maureen waktu itu yang diperintahkan oleh Gilbert kepada dia hanyalah, kamu cukup tampil cantik saja setiap kali saya datang ke sini untuk menemui kamu. Dan Maureen bisa merasakan bahwa apapun yang dilakukan oleh suaminya pada saat itu tuh ya benar-benar karena rasa sayang gitu, karena rasa cinta, bukan hanya sekedar mengejar nafsu semata. Itulah yang kemudian membuat si Maureen ini merasa ya dia rela lah untuk mengalah dengan egonya, meskipun dalam rumah tangga tersebut belum ada cinta di dalam hatinya si Maureen, tapi dengan rasa terima kasihnya kepada si Gilbert selama ini, akhirnya si Maureen ini berusaha untuk bisa menjadi istri yang baik, pendamping yang baik untuk suaminya. Hingga kemudian di tahun kedua pernikahan antara si Maureen dan juga si Gilbert, ada sesuatu yang berhubungan dengan bisnisnya si Gilbert yang pada akhirnya membuat si Gilbert ini merasa tertarik untuk melakukan ekspansi ke sebuah negara, yaitu Indonesia. Tapi karena memang si Maureen ini bukan tipe-tipe istri yang kepo dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Jadi Maureen itu tipe-tipe istri yang benar-benar nurut sama suami lo guys. Jadi kayak manut aja gitu ya. Apa yang diceritakan sama suaminya ya dia dengerin, apa yang nggak diceritakan sama suaminya ya udah dia nggak mau nanyain. Jadi waktu itu ketika kemudian si Gilbert ini memiliki ketertarikan tersendiri untuk pindah ke negara Indonesia, dia ini mengajak si Maureen lah untuk tinggal di sana juga sama dia. Jadi si Gilbert ini lebih memilih si Maureen ketimbang istri pertamanya untuk dia bawa ke Indonesia. Dan waktu itu karena si Maureen juga mendapatkan restu dari istri pertamanya untuk menemani si Gilbert, dan si Gilbert juga memang benar-benar pengen ditemenin sama si Maureen, ya dia nurut lah, akhirnya ikut pindah ke Indonesia. Dan yang lucunya adalah gini, ketika si Maureen ini datang ke Indonesia, karena dia kan bukan orang Belanda ya, jadi dia sama sekali nggak mengerti kalau pada saat itu si Belanda ini lagi melakukan ekspansi ke Indonesia, maksudnya kayak lagi menjajah Indonesia. Waktu itu si Maureen berpikirnya adalah Indonesia ini menjadi salah satu negara bagiannya Belanda, karena saking banyaknya orang Belanda yang ada di Indonesia ketika si Maureen datang, dan juga saking banyaknya bangunan-bangunan
permanen Belanda yang bagus-bagus yang berdiri di Indonesia. Jadi waktu itu si Maureen sama sekali nggak tahu kalau misalkan negara yang dia datangin itu lagi dijajah sama Belanda. Sedikit Maureen bercerita bahwasanya ketika dia datang ke Indonesia, dia tinggal, dia mulai belajar tentang segala sesuatu yang ada di Indonesia. Dia belajar untuk berbicara dan mengerti bagaimana bahasa Indonesia. Dia bilang dia menikmati semua proses tersebut karena banyak orang-orang baik di Indonesia. Memang ada sih beberapa oknum yang terlihat kayak benci banget sama si Maureen karena si Maureen ini adalah orang bule. Cuma terlepas dari itu semua, si Maureen merasa bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar dia pada saat itu adalah orang-orang baik, orang-orang ramah. Dan asal kalian tahu, untuk kesehariannya si Maureen, kalau misalkan dia lagi nggak kemana-mana gitu ya, lagi nggak ada acara sama suaminya, dia tuh seneng pakai kebaya putih polos gitu loh guys, sama bawahan kain jarik yang dia lipat kayak sarung. Dan ketika tinggal di Indonesia, Maureen ini diberikan sebuah rumah yang cukup besar oleh si Gilbert. Jadi rumahnya tuh letaknya ada semacam di pinggiran perkebunan teh gitu. Dan entah kenapa saya punya feeling bahwa pada saat itu bisnis yang dilakukan oleh suaminya Maureen, yaitu si Gilbert, itu ada hubungannya dengan dunia pertehan lah. Cuma saya emang nggak tahu apa kedudukan suaminya waktu itu ya, entah itu pemilik kah atau sekedar pemegang saham atau gimana, saya nggak tahu. Karena si Maureen juga tidak menjelaskan dan memang saya tidak mendapatkan sisi apapun dari residual energinya si Gilbert. Jadi memang saya tidak bisa melihat POV cerita ini melalui si Gilbert. Dan ketika si Maureen ini kemudian pindah ke Indonesia, usia si Maureen ini sudah menginjak sekitar 20 tahunan lah. Memang masih muda, cuma di masa itu kan 20 tahun udah termasuk dewasa kan. Jadi memang disitulah prosesnya si Maureen ini berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Gilbert, ikut ke dalam setiap sosialisasi yang dilakukan oleh Gilbert kan ketika mereka ada di Indonesia. Namanya juga orang mau ekspansi usaha, mereka bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang banyak di berbagai acara. Dan waktu itu memang terlihat dari residual memorinya si Maureen ya, dia sama sekali tidak kelihatan risih dengan keberadaan suaminya. Jadi meskipun di dalam hatinya itu belum ada cinta lah gitu ya guys. Cuma Maureen ini bisa dibilang apa ya, sayang gitu sama si Gilbert. Jadi yang namanya residual energi itu kita kan bisa merasakan hatinya ya. Dan waktu itu saya tidak bisa menemukan rasa cinta tersebut dari sosok si Maureen kepada suaminya. Tapi ada rasa kasih di sana. Hingga kemudian berjalan sekitar 2 tahunnya si Maureen dan suaminya ini tinggal di Indonesia. Mereka ini akhirnya bertemulah dengan seseorang yang kita sebut saja di sini adalah namanya Dirman. Sebenarnya Dirman ini memiliki nama marga Jawa yang cukup panjang di belakangnya. Cuma saya nggak berani menyebutkan karena takutnya nanti keturunannya mungkin masih ada, kemudian merasa keberatan dengan cerita yang didengarkan dari sisinya si Maureen maupun Dirman gitu kan ya. Kita sama-sama menjaga perasaan saja. Jadi di sini saya sebut saja nama panggilan beliau ya, yaitu Dirman. Dan ketika pertama kali si Maureen ini bertemu dengan Dirman, berkenalan gitulah ya dengan si Dirman, Gilbert memperkenalkan mereka. Jujur saja si Maureen ini mengaku dia tidak terlalu menyukai sosok Dirman. Karena memang kesan pertama yang diberikan oleh Dirman kepada Maureen itu tidak baik gitu. Maksudnya kayak si Maureen ini beberapa kali ngegapin si Dirman itu sering memperhatikan si Maureen dari kejauhan. Jadi kayak suka curi-curi pandang ya. Dan ketika si Maureen ngegap, memergoki gitu ya, si Dirman lagi mandang ke arah dia, si Dirman ini bukannya mengalihkan pandangan dia atau ngerasa nggak enak atau gimana gitu ya, si Dirman ini justru terus aja natap si Maureen gitu sambil senyum-senyum. Dan hal tersebut membuat si Maureen ini ngerasa nggak nyaman. Dan di sini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan bagaimana atau siapa sosoknya Dirman ya guys, supaya kalian tahu sosok tersebut dengan jelas. Bahwasanya Dirman ini adalah salah satu penguasa, bisa dibilang penguasa tingkat kabupaten lah ya, zaman dulunya di wilayah tempat dimana Maureen dan juga si Gilbert ini tinggal. Bisa dibilang Gilbert ini yang membutuhkan lah orang-orang yang memegang kekuasaan semacam itu untuk kelancaran bisnisnya. Jadi kata Maureen di zaman itu, pemimpin semacam Dirman itu memiliki power yang sangat besar untuk menentukan sebuah keputusan yang ada di wilayah mereka. Dan meskipun awalnya si Gilbert ini tidak merasa nyaman berteman dengan si Dirman, tapi karena power yang dimiliki oleh Dirman pada saat itu menguntungkan bisnis yang sedang dijalani oleh Gilbert, jadi si Gilbert ini ya udahlah berusaha untuk menekan egonya
dan bertemanlah dengan si Dirman. Dan si Maureen tahu hal tersebut dengan sangat jelas karena si Gilbert kan selalu cerita sama si Maureen dan membahas masalah ketidaknyamanan Maureen dengan sosok si Dirman ya. Si Maureen ini bilang sebenarnya sejak awal dia ini selalu berusaha untuk tidak bertemu dengan Dirman kalau misalkan nggak diajak oleh si Gilbert. Tapi entah kenapa Maureen merasa bahwasanya semakin dia berusaha untuk menghindar, bersembunyi dari sosok si Dirman ini kayak semakin penasaran pengen ketemu sama si Maureen. Dan waktu itu si Dirman ini sering main ke rumahnya si Maureen ketika si Gilbert ini nggak ada di rumah. Jadi ketika si Maureen ini posisinya sendirian lah di rumah. Dan kemungkinan besar karena memang si Gilbert ini adalah teman sekaligus rekan kerjanya si Gilbert, jadi mungkin dia tahu nih kapan-kapan waktunya si Gilbert ini kayaknya lagi nggak ada di rumah. Dan awalnya si Maureen ini berusaha untuk menjadi tuan rumah yang baik lah ya untuk tamunya. Ketika ada tamu datang, yaitu si Dirman itu tadi loh, dia berusaha untuk keluar, menyambut gitu, melayani tamunya dengan baik. Meskipun sebenarnya si Maureen ini selalu menegaskan kepada si Dirman, Gilbert lagi nggak ada di rumah, suami saya lagi pergi. Jadi kalau misalkan kamu ingin membahas sesuatu dengan suami saya, silahkan bertemu saja dengan suami saya di kantor. Maksudnya si Maureen kan pada saat itu supaya si Dirman ini nggak datang lagi ke rumahnya si Maureen, karena si Maureen ini agak parno sama Dirman. Tapi walaupun sudah diperingatkan seperti itu sama si Maureen ya, si Dirman ini tetap datang ke rumahnya si Maureen ketika si Gilbert nggak ada. Dan herannya tuh kayak direncanain, dia selalu datang setiap Gilbert ini lagi kerja. Hingga kemudian ada satu kejadian yang membuat si Maureen ini ngerasa kapok untuk menerima si Dirman masuk ke dalam rumahnya. Jadi dalam residual memorinya si Maureen ya, itu terekam sangat jelas karena itu menjadi salah satu trigger kenapa kemudian si Maureen ini sangat marah sama Dirman. Dan pada akhirnya si Maureen ini nggak pernah lagi mau nemuin Dirman ketika Dirman ini datang ke rumah. Jadi kejadiannya seperti ini ya. Di suatu hari si Dirman ini lagi main lagi lah ke rumahnya si Maureen. Gilbert lagi nggak ada di rumah. Walaupun dengan perasaan males karena ngerasa kayak nih orang udah diomongin jangan datang ke rumah kalau suami saya nggak ada gitu kan ya, masih aja datang ke rumah. Cuman kan karena pada saat itu si Maureen ini orang yang lemah lembut, lemah gemulai gitu ya, dia nggak bisa marah. Ini ditemuin lah si Dirman itu, dipersilakan masuk ke ruang tamunya, diajak ngobrol, dikasih minum, hingga kemudian si Maureen ini ngerasa pengen pipis, dia pengen buang air kecil. Dia pamit lah sama si Dirman, kan saya ke belakang dulu ya, saya mau buang air kecil. Dan di sini saya pengen kalian ikut membayangkan situasi rumahnya pada saat itu ya. Jadi waktu itu di rumahnya si Maureen itu ada toilet khusus tamu, jadi kayak ada kamar mandi yang dipakai buat tamu aja. Dan kamar mandi untuk tamu kan memang biasanya jauh lebih kecil dari kamar mandi yang biasanya. Jadi kayak ada cuma toilet doang, pintu, kemudian ada cermin di depannya sama wastafel untuk cuci tangan. Nah pada saat itu si Maureen ini berpikir untuk memakai toilet tamu aja biar nggak terlalu lama meninggalkan tamunya sendirian. Dan setelah dia selesai buang air kecil, si Maureen ini kan keluar dari toilet, tutuplah dia pintu, cekrek gitu. Nah ketika dia lagi ada di depan cermin, dia lagi cuci tangan gitu kan, posisinya dia menunduk gini ya, dia nggak ngeliat. Waktu itu dia tiba-tiba aja ngerasa ada orang lagi berdiri di belakangnya. Dan waktu itu kagetlah si Maureen karena dia ngerasa nggak ada orang lain di ruangan tersebut. Si Maureen ini mengangkatlah pandangannya, dia ngeliat dari arah cermin. Waktu itu dia melihat sosok si Dirman lagi berdiri di belakang dia sambil senyum-senyum ngeliat si Maureen dari kaca. Dan waktu itu yang paling membuat si Maureen ini paling merasa shock sekaligus marah adalah si Maureen ini kan udah ngeliat si Dirman ya berdiri gitu di belakangnya. Maksudnya si Maureen itu mungkin saya kan udah ngeliat ke arah kamu dengan pandangan tegas nih. Maksudnya si Maureen pergilah gitu ya. Itu enggak, dia tetap berdiri di sana sambil menempelkan bagian bawahnya si Dirman ke bagian belakangnya si Maureen. Kalian tahu lah, kalian pasti tahu apa yang saya maksud. Dan waktu itu si Maureen sangat marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, si Maureen ini langsung pergi dari situ. Dia udah nggak mau ngeladenin Dirman lagi. Dia langsung masuk kamar dan nitip pesen sama pembantunya, suruh orang itu pergi dari rumah ini. Dan sejak saat itulah ketika si Dirman ini main ke rumah dia, entah itu sengaja atau tidak ya, untuk bertemu dengan si Maureen karena Gilbert nggak pernah ada di rumah, Maureen sudah tidak pernah mau lagi menemui si Dirman apapun alasannya. Jadi si Maureen hanya menyuruh pembantunya aja untuk menemuin Dirman, bilang kalau Gilbert lagi nggak ada di rumah. Dan kata Maureen ya, cara pandang dia terhadap si Dirman waktu itu sudah benar-benar berubah. Jadi kalau awalnya dia masih berusaha untuk bisa menghargai si Dirman sebagai salah satu kolega suaminya, nah sejak saat itu dia nggak bisa lagi memandang Dirman dengan cara terhormat seperti itu. Jadi dia ini benar-benar berusaha untuk menghindari gimana caranya supaya nggak ketemu lagi dengan Dirman, karena dia udah sebenci itu. Bahkan setiap kali ada undangan
event atau acara gitu ya, yang waktu itu mengharapkan kehadiran Gilbert dan juga si Maureen. Dan ketika si Maureen ini kemudian tahu bahwa di acara tersebut bakal ada Dirman, si Maureen ini nggak mau ikut. Hingga akhirnya mungkin sekitar 2 bulanan lah ya dari semenjak kejadian tersebut, Maureen ini dipanggil sama si Gilbert waktu lagi makan malam. Jadi pada saat itu si Gilbert ini sebenarnya cuma nanya ya, dia nggak marah juga, cuma kayak pengen memastikan aja. Waktu itu dia bertanya sama istrinya si Maureen, kamu ada apa dengan Dirman? Kenapa kok belakangan ini saya melihat kamu berusaha untuk menghindari dia? Dan sebenarnya pada saat itu si Maureen juga kaget loh dengan pertanyaan tersebut. Dia sama sekali nggak berpikir kalau misalkan si Gilbert ini tahu tentang apa yang terjadi, karena dia kan nggak pernah cerita ya sama suaminya. Karena dia ngerasa Gilbert dan juga Dirman ini kan berteman dekat, dan di antara mereka ini ada hubungan bisnis. Jadi Maureen ini nggak mau bisnis yang berlangsung di tengah-tengah mereka ini berantakan cuma gara-gara ceritanya si Maureen. Cuma pada saat itu si Maureen ini kayak ngerasa Dirman ini kayaknya udah ngadu yang macem-macem nih sama Gilbert, sampai akhirnya si Gilbert ini nanyain hal seperti itu kepada Maureen. Dan akhirnya di sanalah si Maureen ini memutuskan untuk jujur sama suaminya. Dia menceritakan dari A sampai Z tentang apa yang sudah dilakukan sama si Dirman selama ini. Maureen ini cerita, sejak awal saya nggak suka sama dia. Cara dia ngelihat saya juga beda. Dia selalu ngeliatin saya dengan tatapan yang seperti itu. Dia selalu datang ke rumah setiap kali kamu nggak ada. Dan cerita yang terakhir nih, kejadian yang di toilet itu juga diceritain sama Maureen. Tapi kalian tahu nggak tanggapan si Gilbert waktu itu apa? Jadi Gilbert waktu itu bilang gini ya, itu perasaan kamu aja kali, jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Dan respon dari suaminya itu jujur membuat si Maureen ini ngerasa kecewa ya. Karena gini, dia nggak pernah ngerasa diabaikan seperti itu sama suaminya. Karena kan selama ini si Maureen ini selalu disayang. Tapi kenapa ketika si Maureen ini menceritakan sesuatu yang sangat menyakiti harga dirinya, itu suaminya tuh bisa nggak percaya. Bahkan ada satu kalimat yang kemudian membuat si Maureen ini kayak ngerasa, ih apaan sih? Kok malah gini gitu. Jadi waktu itu si Gilbert tuh bilang gini sama Maureen, Dirman itu istrinya sudah banyak loh, dan istrinya sangat cantik-cantik. Tipe perempuan yang disukai oleh Dirman itu bukan perempuan bule seperti kamu, Maureen. Dan yang namanya perempuan ya, kalau misalkan sudah disinggung masalah penampilan gitu kan, si Maureen ini jadi ngerasa, ya sudahlah, berarti memang suami saya tidak percaya dengan omongan saya dan lebih percaya sama temennya. Dan sejak saat itulah si Maureen ini berpikir untuk ya udah, saya simpan aja semuanya sendiri. Toh pada saat itu si Dirman juga tidak berbuat yang macam-macam lagi sama Maureen. Jadi istilahnya si Maureen ini mau berusaha untuk melupakanlah semuanya. Hingga di suatu hari tidak lama dari pembicaraan yang terjadi antara Maureen dan juga suaminya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Maureen tidak pernah menyangka setelah sekian lama si Dirman ini menghilang gitu kan, tiba-tiba saja di hari itu sekitar jam 11 siang si Dirman ini datang ke rumahnya. Dan si Maureen bisa tahu si Dirman datang karena waktu itu letak kamarnya si Maureen itu ada di lantai 2, tapi balkonnya itu menghadap ke depan gitu loh guys. Jadi siapapun yang datang ataupun pergi dari teras halaman rumahnya itu pasti kelihatan dari kamarnya Maureen. Dan waktu itu mobil Dirman yang datang itu kelihatan kan sama Maureen. Paniklah si Maureen ini, karena dia ngerasa dia nggak mau ketemu lagi sama Dirman. Jadi ketika si Dirman ini belum turun dari mobil, Maureen ini udah lari duluan, dia nyari pembantunya untuk nitip omongan gitu. Bilangin sama Pak Dirman, Pak Gilbert nggak ada di rumah, saya juga lagi nggak ada di rumah. Dan hal tersebut memang dilakukan oleh pembantunya si Maureen. Jadi pembantunya Maureen ini nemuin si Dirman yang nunggu di depan. Dan Maureen ini ngintip kan dari jendela. Dia nggak berani ngeluarin badannya ke balkon karena dia benar-benar takut. Dan waktu itu kata Maureen, si Dirman ini menaikkan suaranya. Jadi dia kayak marah-marah di teras rumahnya. Dia bilang gini, saya mau ketemu dengan Maureen, saya harus ketemu dengan Maureen. Dan waktu itu si Maureen bilang dia bingung, karena dia takutnya gini loh. Pada saat itu si Dirman terlihat sangat emosional. Dia takut pembantunya tuh diapa-apain gitu. Karena kan pembantunya perempuan ya, sedangkan si Dirman ini sosoknya tinggi besar. Akhirnya si Maureen pada saat itu memutuskan untuk ya udahlah saya temuin lagi si Dirman untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya dia pada saat itu dengan perasaan yang sama sekali nggak enak kan, dia pakai cardigan zaman dulu yang bahan itu dari lace gitu. Dia turun, dia bertemu sama si Dirman. Dan asal kalian tahu, ketika kemudian si Maureen ini baru aja turun dari tangga lantai 2, dia ngeliat si Dirman ini udah nerobos masuk ke dalam rumahnya. Jadi pada saat itu situasinya mereka berdua ini bertemu di tengah-tengah ruangan. Dirman menarik si Maureen sampai kemudian mereka ini menemukan sebuah sofa lah ya, yang letaknya nggak terlalu jauh dari posisi mereka. Kemudian si Dirman ini mendudukkan si Maureen di sofa tersebut, dan si Dirman ini duduk di sampingnya. Dan waktu itu kata Maureen, dia ini sama sekali nggak mau natap wajahnya si Dirman.
Dirman. Karena selain dia benci, pada saat itu si Maureen ini nyium kayak ada bau alkohol dari mulutnya si Pak Dirman. Cuman pada saat itu si Dirman ini megang tangannya si Maureen dengan sangat kencang, jadi kayak seolah-olah ayo lihat saya pengen ngomong. Dan pada saat itulah kata si Maureen, si Dirman ini akhirnya mengungkapkan perasaan dia kepada Maureen. Dan itu membuat si Maureen yang mendengarkan itu kayak ngerasa merinding, kayak ngerasa jijik sendiri. Pada intinya, waktu itu si Dirman ini mempertanyakan lah, kenapa kamu menjauhi saya? Kenapa kamu gak mau sama saya? Padahal saya punya segalanya, saya ini ganteng loh, menurutnya Dirman. Bahkan pada saat itu si Dirman ini dengan berani menyuruh si Maureen, udah kamu tinggalin aja Gilbert, kamu nikah sama saya bisa memenuhi segala kebutuhan kamu lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh Gilbert. Dan tentu saja pada saat itu si Maureen menolak ya, maksudnya kayak ini orang apa-apaan gitu kan, udah saya jauhi, tiba-tiba datang dan sekarang mengungkapkan perasaan seperti ini, bahkan menyuruh saya meninggalkan suami saya sendiri. Jadi waktu itu sambil marah, si Maureen ini berdiri kan, dia berusaha melepaskan tangannya, dia agak sedikit berteriak supaya bisa mengundang perhatian para pekerja yang ada di rumahnya dia gitu. Waktu itu dia bilang sama si Dirman, Bapak tolong pergi dari sini, saya nggak mau lihat Bapak lagi. Waktu itu Maureen langsung lari ke dalam kamarnya dan dia meninggalkan Dirman di ruangan tersebut. Dia nggak peduli pada saat itu apakah si Dirman ini langsung pergi atau enggak. Yang jelas si Maureen ini berpikir waktu itu dia pengen menyelamatkan diri dulu dengan bersembunyi di dalam kamarnya. Karena kan waktu itu nggak kayak zaman sekarang ya, dimana-mana kita punya handphone, bisa nelfon orang kapanpun kita mau. Dan singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Maureen ini cerita loh sama suaminya. Dia ngomong sama suaminya, Pak Dirman datang ke rumah, dia bilang seperti ini. Dia menyuruh saya meninggalkan kamu dan menikah dengan dia. Tapi si Gilbert sama sekali nggak percaya dengan ucapannya si Maureen. Jadi justru si Maureen yang dimarahi sama suaminya. Udah jangan ngada-ngada, cukup ngomongnya macam-macam tentang Pak Dirman. Dan pada saat itu si Maureen itu nggak ngerti loh, maksudnya kayak apa sih yang udah diomongin sama Pak Dirman terhadap Gilbert? Kok bisa-bisanya Gilbert yang awalnya sayang banget sama Maureen sampai nggak percaya lagi dengan apa yang diceritakan oleh istrinya. Padahal waktu itu si Maureen cerita udah sambil nangis-nangis gitu. Walaupun memang betul setelah kejadian tersebut mungkin sekitar setengah tahunan lah ya, Maureen ini bilang dia sudah tidak pernah didatangi lagi oleh si Pak Dirman. Jadi entahlah kemana si Pak Dirman itu berada gitu. Dia nggak pernah datang ke rumah, dia juga nggak pernah ketemu dengan si Pak Dirman ketika dia lagi keluar. Dan waktu itu sebenarnya Maureen udah lega loh. Maksudnya dia udah mulai bisa tenang dengan kehidupannya. Karena berpikir bahwa, oh sepertinya Pak Dirman ini udah sadar lah kalau misalkan yang dilakukan dia adalah sesuatu yang salah. Dan memang yang paling menyesakkan adalah sesuatu yang paling tidak dibayangkan oleh Maureen itu justru terjadi di saat-saat dia merasa kehidupannya sudah kembali tenang ya. Jadi selepas setengah tahun berlalu, ada sebuah acara, bisa disebut kayak semacam pesta rakyat lah ya, yang digelar memang hanya 1 tahun sekali di wilayah tempat mereka tinggal. Jadi sebagai informasi kalian aja, menurut yang dijelaskan oleh si Maureen ya, memang judulnya adalah pesta rakyat, tapi sebenarnya yang datang ke dalam acara tersebut rata-rata adalah orang-orang Belanda, maksudnya orang-orang Belanda yang punya kedudukan gitu. Sekalipun ada orang pribuminya, ya paling orang-orang yang punya kedudukan gitu, kayak punya jabatan, punya bisnis yang besar. Dan inti dari acara tersebut itu sebenarnya kayak pameran-pameran gitu loh. Jadi ada musik-musiknya, ada tarian-tariannya. Dan acara tersebut adalah acara yang paling disukai oleh si Maureen sejak dia tinggal di Indonesia. Jadi beberapa tahun belakangan ketika dia tinggal di Indonesia, itu dia selalu rutin datang ke acara pesta rakyat tersebut. Khususnya di tahun tersebut, si Maureen ini sudah merencanakan jauh-jauh hari dengan si Gilbert. Bahwasanya pada saat itu memang mereka berdua ini mau datang ke acara pesta rakyat tersebut. Bahkan saking antusiasnya, si Maureen ini sampai sudah menyiapkan pakaian yang akan dia pakai, pakaian yang akan Gilbert pakai. Pokoknya udah benar-benar diatur dia dengan sempurna lah. Hingga kemudian di suatu hari, ketika mereka ini bakal berangkat siangnya nih ya, mau ke pesta rakyat tersebut, itu di pagi harinya, si Gilbert ini ngasih tahu sama Maureen, Maureen, sepertinya saya tidak bisa berangkat ke pesta rakyat itu bersama kamu. Dan waktu itu si Maureen ngambeknya karena gini, dia ini ngerasa kayak udah ngalah selama ini gitu ya, ngikutin segala sesuatu yang diminta sama suaminya, tapi giliran dia pengen pergi ke pesta rakyat ada aja yang halangin gitu. Apalagi waktu itu alasan si Gilbert adalah dia dapat tamu yang datang mendadak. Jadi tamunya ya
yang berhubungan dengan bisnisnya si Gilbert lah, jadi emang nggak bisa ditinggalin. Dan mungkin karena ngeliat si Maureen ini ngambek, si Gilbert kan sayang banget ya sama istrinya. Akhirnya waktu itu agak diperbaiki lah kalimatnya si Gilbert. Oke, saya akan tetap pergi ke pesta rakyat sama kamu, tapi kita nggak bisa pergi barengan. Soalnya saya harus bertemu dulu dengan tamu tersebut, entah sejam, entah 2 jam lah ya. Nanti setelahnya, kalau urusan saya sudah selesai dengan tamu tersebut, saya nyusul ke pesta rakyat untuk bertemu dengan kamu. Dan waktu itu si Maureen sudah setuju, maksudnya kayak oh ya sudah, itu kan win-win solution ya. Tapi ketika kemudian si Maureen ini bertanya, terus saya nanti berangkat sama siapa, sama supir atau sama siapa gitu. Nah waktu itu si Gilbert ini menjawabnya gini, nanti sama Dirman juga pengen kesana, jadi sekalian aja saya udah nitip. Dan karena pada saat itu si Maureen merasa kalau Gilbert ini sama sekali belum menceritakan rencananya tersebut kepada dia gitu, si Maureen ini kaget dong, kaget campur ngambek juga ya. Maksudnya kayak, kenapa Pak Dirman sih? Kok nggak ngomong sih kalau misalkan sama Pak Dirman? Saya nggak mau. Jadi waktu itu sempat terjadi perdebatan kecil lah di antara Maureen sama suaminya. Karena si Maureen ini benar-benar nggak mau kalau harus pergi berdua aja sama Dirman ke pesta rakyat. Bahkan pada saat itu si Maureennya sampai bilang gini loh, kalau misalkan saya memang harus berangkat berdua duluan dengan Dirman ke pesta rakyat itu, udah mendingan nggak usah jadi aja dah. Dan ketika si Gilbert mendengarkan penolakan tersebut ya, si Gilbert ini agak ngambek. Dia agak agak marah gitu. Dan hal tersebut kayak baru disaksikan oleh si Maureen seumur-umur mereka nikah. Yang pada intinya si Gilbert tuh ngomong gini lah ya, dia sudah terlanjur menghabiskan banyak uang untuk menyewa bungalau yang memang ada di pesta rakyat tersebut. Kemudian sudah terlanjur open table buat dia dan juga si Maureen. Jadi sedikit informasi bayangan buat kalian lah ya. Jadi pesta rakyat tersebut itu memang di bagian pesisirnya, di pinggir-pinggirnya gitu, itu banyak bungalau gitu loh guys, yang disewain buat orang-orang yang pengen menyaksikan acara-acara di pesta rakyat tersebut dengan jauh lebih private dan juga jauh lebih santai. Istilahnya dengan kenyamanan tersendirilah. Dan memang di sana kayak tempat jamuan-jamuan makannya, istilahnya mungkin kalau zaman sekarang kayak open table gitu, itu memang harus bayar juga. Jadi biar nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke tempat tersebut. Dan Gilbert ini sudah terlanjur membayar semuanya. Makanya ketika si Gilbert ini denger si Maureen bilang, udah deh, kalau misalkan saya harus berangkat berdua aja sama Dirman, mendingan nggak jadi gitu, si Gilbert ini agak ngambek lah, karena memang dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk itu semua. Dan karena merasa nggak enak, gini loh, serba salah juga sih jadi Maureen. Dia kan selama ini merasa sangat hormat sama suaminya. Dia ngerasa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya saat itu adalah atas kebaikan suaminya gitu. Jadi ketika si Maureen ini melakukan sesuatu dan merasa hal tersebut sangat melukai perasaan suaminya, jadi si Maureen ini kayak ngerasa gak enak hati. Awalnya dia yang sangat strong, gak pengen pergi dengan si Dirman. Akhirnya dia menurunkan egonya. Dia ngomong lah sama suaminya, ya sudah, gak apa-apa saya pergi duluan sama si Dirman, tapi tolong segera susul saya setelah urusan kamu selesai. Dan kata Maureen, ketika masalah tersebut sudah selesai, kesepakatan sudah selesai diambil juga, dia kan turun nih sama suaminya, dianterin sama Gilbert sampai ke pintu depan. Dan ketika si Maureen ini berdiri di teras di pintu depan ya, dia ngeliat sosok Dirman bener-bener lagi nungguin si Maureen masuk ke dalam mobilnya. Jadi dia berdiri di samping mobilnya dengan pintu mobil yang terbuka. Jadi waktu itu kata Maureen, Dirman kayak sengaja nggak bawa supirnya. Dan hal tersebut semakin membuat si Maureen ini kayak ngerasa jijik, karena dia nggak bisa bayangin waktu itu dia harus satu mobil berduaan doang dengan si Dirman. Tapi karena memang dia sudah terlanjur menyetujui hal tersebut, dia juga nggak mungkin mengecewakan suaminya kan. Akhirnya waktu itu ya sudah masuklah si Maureen ke dalam mobilnya si Dirman. Dan sepanjang perjalanan yang terlihat dari residual memorinya si Maureen ya, Maureen ini memang selalu diam. Jadi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, meskipun pada saat itu si Dirman ini selalu berusaha untuk mencari topik pembicaraan. Jadi si Maureen ini hanya sekedar ngangguk-ngangguk aja gitu, untuk menanggapi atau memberikan respon dengan apa yang dibicarakan oleh si Dirman. Hingga di satu titik, pada saat itu si Maureen kan diem aja ya, dia nunduk atau dia ngelihat ke arah jendela luar, nggak mau ngelihat ke arah si Dirman. Waktu itu kan posisinya tangannya si Maureen kan ditaruh di bawah ya, di atas pahanya dia dong. Nah waktu itu ketika si Maureen lagi ngeliat ke jendela gini, dia ngerasa tangannya Dirman itu megang tangannya si Maureen, jadi kayak disentuh gitu. Kaget kan si Maureen. Dan karena rasa kagetnya tersebut, akhirnya si Maureen ini mojok sampai dia benar-benar mentok ke arah pintu. Dan waktu itu kata Maureen, dia sempat ngelihat ke arah si Dirman.
Awalnya dia pengen marahin si Dirman kan, karena ngerasa Dirman sudah kurang ajar sama dia. Tapi ketika kemudian dia ini melihat bagaimana ekspresi wajahnya Dirman saat melihat ke arah si Mauren, rasa marahnya si Mauren ini berubah jadi rasa takut. Jadi kata si Mauren ya, dia nggak pernah ngelihat wajah Dirman seserem itu. Jadi wajahnya tuh kayak melotot, kayak ngerasa marah gitu. Karena mungkin sejak tadi si Dirman itu ngerasa diacuhkan oleh si Mauren. Dan pada saat itu sempat terjadi sedikit perdebatan antara si Mauren dan juga si Dirman. Jadi waktu itu si Dirman mempertanyakan lagi keputusannya si Mauren waktu itu. Kenapa sih kamu gak mau sama saya? Saya kan punya segalanya. Ngapain kamu masih sama si Gilbert udah tua begitu? Dan waktu itu kata si Mauren, Dirman ngomong seperti itu, sebelah tangannya nih yang tangan kiri, karena tangan kanannya kan dia megang setir. Tangan kirinya tuh sambil ngeraba-ngeraba pahanya si Mauren loh. Dan karena si Mauren gak tahu harus berbuat apa lagi pada saat itu, sambil nangis si Mauren itu ngomong sama si Dirman, tolong turunin saya aja di sini. Saya mau turun di sini. Jadi dia memang tidak berani untuk melawan setiap ucapannya si Dirman. Dia lebih memilih untuk diturunkan aja, udah di jalan, gak usah ngomong sama saya lagi. Dan ada satu kalimat Mauren yang mungkin agak menyakitkan hatinya si Dirman pada saat itu. Si Mauren itu bilang gini, saya lebih baik diturunkan dan sendirian menunggu suami saya di pinggir jalan daripada saya harus pergi bersama orang seperti kamu ke sana. Dan kemungkinan besar itu yang menjadi trigger yang membuat si Dirman ini menjadi sangat marah kepada Mauren. Dalam kemarahannya si Dirman, dia berteriak-teriak di dalam mobil. Jadi dia sambil nyetir itu sambil bentak-bentak si Mauren. Dan waktu itu si Mauren karena memang seumur hidupnya berumah tangga dengan Gilbert, gak pernah dibentak sama suaminya gitu kan. Kaget lah si Mauren ini. Akhirnya dia cuma bisa nangis sesenggukan sambil nutupin kupingnya gini karena dia gak kuat dengan bentakan-bentakan Dirman. Hingga tidak lama kemudian si Dirman ini kemudian memberhentikan mobilnya secara mendadak. Jadi pada saat itu seperti ada suara rem mobil gitu ya yang berdecit gitu, yang kemudian membuat si Mauren ini kayak langsung diem, dia ngeliat keadaan sekelilingnya, dan waktu itu benar-benar mobil si Dirman sudah berhenti. Ketika si Dirman itu lagi keluar nih dari kursi kemudinya ya, udah kepikiran sebenarnya sama Mauren, dia pengen ngebuka pintu terus lari, pengen kabur kan. Cuma sayangnya Dirman ini terlalu cepet. Sebelum si Mauren ini sempat keluar dari pintu dia, si Dirman ini udah lebih dahulu megang tangannya si Mauren. Jadi istilahnya si Mauren ini ketangkep lah sama dia. Dan yang harus kalian bayangkan pada saat itu, postur tubuhnya si Dirman itu kan tinggi besar, sementara si Mauren ini petit. Ya kalau ukuran cewek-cewek bule termasuk ya pendek lah si Mauren ini ya. Udah mah nggak terlalu tinggi, badannya tuh kurus. Jadi bisa kalian bayangkan pada saat itu seberapa mudahnya Dirman ini mengendalikan badannya si Mauren yang mencoba melawan. Dan di titik ini saya kepengennya sih kalian ikut membayangkan di mana situasi tempat Dirman ini memberhentikan mobilnya, kemudian menangkap sosok si Mauren ya waktu itu. Jadi suasananya pinggiran jalan tersebut adalah hutan. Jadi kayak sebuah tempat yang memang sangat jarang dilalui oleh orang, kendaraan juga jarang sekali yang lewat, dan tidak jauh dari tempat tersebut itu kayak ada suara deburan ombaknya gitu loh. Itu yang saya dengarkan dari residual memorinya si Mauren ya. Tapi memang ketika kejadian tersebut berlangsung, saya sama sekali tidak lihat ada laut atau ada pantai di sekitar sana, hanya suaranya aja yang masuk. Dirman memaksa si Mauren ini untuk ikut dengan dia. Jadi dia narik tangannya si Mauren gitu ya, diseret di belakangnya si Dirman, masuk ke dalam hutan tersebut. Jadi mereka ini meninggalkan mobil di pinggiran jalan dan membawa si Mauren ini masuk. Dan dalam proses tersebut sebenarnya si Mauren ini sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa melepaskan tangannya dari Dirman. Dia udah berusaha narik, bahkan dia ngegigit tangannya si Dirman, tapi boro-boro lepas. Yang ada si Dirman nabok pipinya si Mauren. Dan dari residual memorinya si Mauren, tepatnya saya nggak tahu di titik mana, tapi itu kayaknya udah berada di bagian tengah-tengah dari hutan tersebut, karena memang di sekeliling mereka itu cuma ada pohon-pohon yang tinggi gitu dan semak-semak yang rata-rata berduri. Dan di bagian tengah dari hutan tersebut otomatis kan ada tanah dong. Dan di tanah tersebutlah pada akhirnya si Dirman ini melemparkan badannya si Mauren. Jadi kayak dilepasin sambil setengah dilempar. Dan karena badannya si Mauren kecil itu tadi kan, sekali dilempar sama Dirman ya langsung jatuh dong, dia tersungkur di tanah tersebut. Dan ketika jatuh, si Mauren ini masih berusaha pengen lari. Dia kayak ngerangkak gitu ya, pengen lari, pengen menjauh. Tapi waktu itu si Dirman dengan kedua tangannya gampang banget nangkep kakinya si Mauren, terus ditarik lagi mendekat ke arah dia. Dan di sini sebenarnya bagian yang paling menjijikkan untuk saya ceritakan jujur ya, karena saya aja yang lihat residual memorinya aja ngerasa jijik. Jadi pada saat itu si Mauren ini kan ditarik posisi kakinya ya sama si Dirman. Waktu itu langsung dibalik gini badannya si Mauren, jadi posisinya si Mauren itu terlentang. Dan ketika si Mauren ini dalam posisi terlentang, mohon maaf ya, si Dirman ini membuka bagian bawah pakaiannya. Dan saat itulah si Mauren ini menjerit dengan histeris.
Dan selanjutnya kalian sudah pasti tahu apa yang dilakukan oleh Dirman kepada Maureen. Dan ketika Dirman melakukan hal tersebut kepada si Maureen, sebelah tangannya itu berusaha untuk nutup mulutnya si Maureen supaya nggak berteriak. Meskipun pada saat itu si Maureen ini berusaha dengan keras supaya bisa mengeluarkan suara. Dan cerita yang dikeluarkan oleh si Maureen ketika perilaku tidak pantas itu dilakukan oleh Dirman kepada dia itu sangat menyayat hati ya. Jadi si Dirman ini tidak hanya melakukan sekali kepada si Maureen. Merasa belum puas, si Dirman ini kembali melakukan hal tersebut kepada Maureen. Dan tidak hanya hal tersebut saja, tapi dia juga sudah sampai main fisik sama si Maureen. Jadi dia nabokin si Maureen kanan kiri gitu, maksudnya supaya diem gitu kan. Dan waktu itu baju yang dipakai oleh si Maureen itu disobek sama si Dirman. Ketika kemudian si Maureen ini berteriak, memohon, meminta untuk dilepaskan gitu, Dirman ini cuma ketawa-ketawa ngelihat si Maureen nangis-nangis memohon sama dia. Jadi kayak memang agak sakit Dirman. Dan singkatnya, setelah merasa puas dengan apa yang dia lakukan, si Dirman ini duduk di sebelah badannya si Maureen yang pada saat itu udah setengah pingsan. Jadi kalian bayangkan bagaimana si Maureen pada saat itu menghabiskan seluruh tenaganya untuk melawan tindakannya si Dirman. Dia menjerit, dia berteriak, dia mencoba untuk mendorong, dia mencoba untuk lepas dari cengkramannya si Dirman, tapi nggak ada satupun yang berhasil dia lakukan. Sampai akhirnya hal tersebut menguras tenaganya si Maureen sampai ke titik dimana dia udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi meskipun secara fisik si Maureen ini benar-benar udah kehabisan tenaga, saya bisa merasakan sekali hatinya si Maureen waktu itu masih sangat bersemangat untuk bisa kabur dari sana. Jadi kata Maureen waktu itu yang ada dalam pikirannya si Maureen ya, saya harus pergi dari situ, saya harus kabur, saya harus bertemu dengan suami saya, dan saya harus menceritakan semuanya sama suami saya. Tapi kalian tahu nggak, ketika kemudian si Maureen ini berusaha untuk membalikkan badannya, dia berusaha merangkak untuk bisa lari dari tempat tersebut, saking dia udah nggak punya tenaga lagi buat bangun dan lari. Waktu itu si Dirman lagi-lagi narik kakinya si Maureen. Dan mungkin karena waktu itu si Dirman udah mulai kepikiran bahwa keberadaan Maureen itu sudah cukup berbahaya bagi dia, bagi reputasi dia kan. Akhirnya entah dirasuki setan dari mana, waktu itu si Dirman melakukan sesuatu yang sebenarnya dia juga tidak pernah merencanakan sebelumnya. Setidaknya itu yang saya tangkap dari residual memorinya si Dirman. Nanti setelah ceritanya si Maureen, kita akan sama-sama mendengarkan cerita ini melalui POV-nya si Dirman ya. Jadi pada saat itu tangan kirinya si Dirman ini memegangi kakinya si Maureen supaya dia nggak bisa kabur, sementara tangan kanannya dia mau mengambil batu yang memang letaknya nggak jauh dari dia. Jadi batunya tuh bentuknya nggak bulat juga ya, kayak ada ujung-ujung runcinya gitu, kayak batu kali lah kalau kalian mau membayangkan. Dan itu besarnya kayak 2 kepal tangan orang dewasa begini. Diambil batu tersebut oleh si Dirman, dan tanpa basa-basi, tanpa aba-aba, langsung dihantamkan ke bagian belakang kepalanya si Maureen. Dan karena pada saat itu posisinya si Maureen ini kan membelakangi si Dirman ya, dia kan lagi telungkup gini karena dia mau merangkak lari. Otomatis dia nggak ada persiapan apapun dong waktu itu. Dia nggak menyangka sama sekali kalau waktu itu kepala dia bakal dipukul sama si Dirman. Jadi ketika dia merasakan hantaman tersebut ke arah kepalanya, si Maureen ini kayak langsung teng gitu. Dan si Maureen bilang untuk detik-detik awal dia nggak ngerasain sakit apa-apa. Barulah ketika beberapa detik berlalu, si Maureen ini kayak ngerasa ada yang netes dari kepalanya. Dan rasa sakit tuh perlahan mulai menjalar, nggak hanya di kepala tapi ke seluruh badannya. Jadi waktu itu si Maureen baru sadar, oh saya dipukul sama si Dirman. Dan karena dia ngerasa sudah dipukul sama Dirman, dia sudah makin merasa hidup saya terancam nih kalau di sini. Masih berusaha lah si Maureen ini untuk kabur dari sana. Dia mengerahkan sisa-sisa tenaganya ya Allah pada saat itu untuk lari, untuk ngerangkak ngejauh dari si Dirman. Meskipun kita semua pasti tahu ya, dia nggak akan bisa lari jauh dalam keadaan seperti itu. Dan dari sisi Dirman, karena waktu itu mungkin melihat kok si Maureen masih punya tenaga nih buat ngelawan gitu kan, dihantamkannya lagi lah batu yang masih ada di tangannya waktu itu ke kepalanya si Maureen untuk yang kedua kalinya. Dan di pukulan kedua itulah wajahnya si Maureen itu menghantam ke arah tanah dengan sangat keras. Jadi kayak puh. Tapi cerita Maureen belum selesai sampai di sana. Dia masih mau berusaha. Dia masih memiliki tenaga di dalam dirinya. Saya pengen melarikan diri dari sana. Bahkan si Maureen sempat bilang gini ya, sekalipun saya tahu saya pasti akan mati setelah itu, tapi saya tidak sudi mati di tempat di mana saya akan berdekatan dengan si Dirman. Setidaknya kalau saya mati, saya harus mati jauh dari pria tersebut. Jadi hal tersebutlah yang kemudian membuat si Maureen ini kayak semakin bersemangat untuk bisa pergi dari tempat itu. Tapi apa hendak dikata ya,
Dirman juga tidak mau menyisakan segala sesuatunya nanggung. Dia merasa mungkin kalau misalkan si Mauren ini bisa selamat, itu akan berbahaya bagi dia, bagi jabatan dia, bagi reputasinya dia. Akhirnya waktu itu si Dirman menyelesaikan apa yang dia lakukan. Dan entah bagaimana saya bisa merasakan ketika itu di ayunan dia yang ketiga, itu si Dirman benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dia di tangannya. Jadi kayak dia ini pengen melakukan pukulan yang ketiga itu dengan sekuat tenaga. Dan memang itu yang dilakukan oleh si Dirman. Di pukulan yang ketiga, itu sudah selesai kehidupannya si Mauren. Jadi si Mauren itu udah langsung blek di tanah. Dan saat itulah si Mauren ini meninggal dunia. Dia meninggal dunia di tempat tersebut dalam kondisi yang tidak layak. After kematiannya juga dengan tidak layak. Jasad beliau tetap dibiarkan di sana, dan mungkin selengkapnya nanti kalian akan tahu dari ceritanya si Dirman ya, karena memang khusus untuk apa yang terjadi setelah kematiannya si Mauren itu tidak terekam melalui residual memorinya si Mauren. Karena ketika kemudian si Mauren ini meninggal dunia, seluruh residual memori yang merekam kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya itu berhenti. Mauren bilang ketika kemudian dia menyadari dia sudah meninggal dunia, dia terlepas dari diri dia tuh kayak kelempar ke sebuah portal yang dia tidak ketahui ada di mana. Jadi di tempat tersebutlah beliau itu sekarang berproses untuk meleburkan dirinya supaya nantinya suatu hari bisa sirna dan pulang ke rumah Tuhan bersama ruh sejatinya. Tapi mungkin untuk kalian yang follow Instagram ataupun TikToknya saya, kemudian update terus dengan postingan-postingan yang pernah saya buat, kalian pasti tahu lah apa yang kemudian terjadi kepada jasadnya si Mauren melalui point of view-nya si Dirman. Semisal kalian gak sabar nunggu cerita dari Dirman nih gitu, kalian bisa lihat aja ke postingan tersebut. Terus kalau misalkan beberapa di antara kalian ada yang bertanya, kenapa nggak sekalian di sini aja sih Kak, diceritain semuanya? Ya nggak bisa sayang, nanti ceritanya jadi nggak rapi. Saya kan pengen segala sesuatunya rapi, diceritakan per residual memori dari per residual energi, jadi nggak bisa dicampur-campur. Dan kalau misalkan ditanya kenapa sampai sekarang residual energinya si Mauren ini belum juga sirna, padahal ketika hidup Mauren ini adalah orang yang baik ya, orang yang nggak pernah macem-macem, kemungkinan besar yang bisa saya katakan hanyalah Mauren ini masih belum ikhlas dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Jadi memang di dalam hatinya tuh masih ada rasa marah, ada rasa dendam, ada rasa nggak terima dengan akhir kehidupan dia yang dia rasa itu nggak adil. Dan rasa paling berat yang belum bisa dilepaskan oleh Mauren adalah bebannya dia gitu, bebannya yang dia bawa ketika dia tuh terus-menerus bertanya-tanya, apakah suaminya ini tahu saya ini sudah meninggal, dan saya ini meninggal karena dibunuh sama temennya. Suami saya tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau saya ini nggak pernah sampai ke pesta rakyat tersebut. Itulah kenapa saya selalu bilang kepada kalian ya, mungkin kalian yang baru dalam dunia-dunia seperti ini, bahwasanya afterlife itu tidak semudah yang kita bayangkan. Rasa-rasa keduniawian yang ada dalam diri sesosok residual energi, entah itu kemarahan, entah itu kesedihan, entah itu dendam, entah itu rasa kehilangan, itu nggak akan bisa hilang kalau misalkan bukan si diri residual energi itu sendiri yang mengikhlaskan atau melepaskan. Jadi ketika kemudian Mauren belum ikhlas dengan apa yang terjadi pada dirinya, ya udah, dia akan terus seperti itu sampai prosesnya nanti selesai, sampai kemudian dia menyadari bahwasanya ya sudah, hidupnya sudah tidak harusnya ada di sini lagi, harusnya dia sudah bisa pulang kalau dia bisa melepaskan semua rasa keduniawiannya. Dan mereka tidak bisa dipaksa. Mereka bukan manusia yang bisa kita bujuk harus begini, enggak. Mereka adalah entitas yang bertahan sangat kuat dengan memori yang ada di dalam sisa residual energinya mereka. Begitu kurang lebihnya ya. Dan saya rasa tidak ada hal khusus yang bisa kita jadikan pembelajaran di dalam ceritanya si Mauren. Hanya saja secara klise dan sederhana yang bisa saya katakan untuk diri saya sendiri dan juga untuk kalian semua, bahwa itulah peranan pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengatur takdir kita seperti apa kan. Kita udah baik nih hidup di dunia, kita nggak pernah ngomongin orang, kita nggak pernah ganggu orang, tapi ada aja orang yang benci sama kita. Ada aja kita ini salahnya di mata orang, kan seperti itu. Itulah yang selalu saya katakan, ya udahlah, kalau ada orang yang menyebarkan energi negatif kepada kita, jangan kita balas dengan energi yang negatif lagi. Karena sejatinya yang namanya energi itu timbal balik. Kita harus happy dengan kehidupan kita sendiri. Kita hanya fokus dengan kehidupan kita sendiri. Kita bahagia dengan keluarga, nggak usah mikirin orang. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mendekatkan
komunikasi kita kepada Tuhan. Kalaupun misalkan di suatu hari nanti kita menemukan titik akhir kehidupan kita, maka mohon sekali ya Tuhan agar kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, diberikan akhir yang baik, agar kita bisa merasakan kesan yang baik juga di saat kita pergi dari dunia. Dan kalau saya ngomong kayak gini nggak bermaksud ngajarin kalian ya, nggak bermaksud untuk menggurui kalian, enggak. Dan ya demikianlah akhir dari kisah sosok entitas bernama Maureen. Jangan lupa kita mendoakan beliau agar proses beliau bisa berjalan dengan cepat, beliau juga bisa sirna dengan prosesnya ya, bisa segera kembali ke rumah Tuhan bersama ruh sejatinya. Percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Kalau kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan adanya cerita ini, maka cukup jadikan ceritanya sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.